Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Febriandi, dosen tetap di Fakultas Syariah IAIN Langsa. Ini merupakan video tutorial kepada mahasiswa KPM terkait bagaimana cara membuat artikel pengabdian. Artikel pengabdian tidak berbeda dengan artikel ilmiah yang biasanya dikenal yang diproses melalui penelitian yang panjang. Adapun perbedaan antara artikel yang dihasilkan melalui penelitian dan artikel yang dihasilkan oleh pengabdian itu terletak pada metode pengambilan data yang dilakukan. Bila artikel penelitian melalui proses penelitian yang panjang, artikel pengabdian itu diproses melalui kerja-kerja pengabdian di masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa nantinya. Pertama, hal yang harus diingat, fondasi atau dasar dari proses penulisan artikel pengabdian maupun artikel penelitian itu terletak pada data yang diambil, bagaimana data tersebut dihubungkan dengan literatur-literatur yang terkait, dan bagaimana penulis berargumentasi di dalam artikel tersebut. Jadi ada 3 fondasi awal penulisan artikel pengabdian yang sebenarnya juga sama dengan artikel penelitian. Ini adalah persamaan di antara artikel tersebut, antara artikel pengabdian dan artikel penelitian. Nah, adapun perbedaannya nanti terletak pada bagaimana metode yang digunakan oleh si penulis. Oke, seperti yang saya sebutkan tadi, terkait metode dalam artikel pengabdian, hal yang harus diingat adalah bahwasannya dalam model pengabdian, kita tidak mengenal istilah sampling, populasi, dan sebagainya. Yang harus dilakukan oleh mahasiswa yang melakukan pengabdian itu adalah berada di masyarakat. Kawan-kawan mahasiswa mengenal istilah yang mungkin ini sangat umum dalam mata kuliah metode penelitian yang disebut dengan partisipatori. Mahasiswa itu berada di masyarakat, bekerja dengan masyarakat, hidup dengan masyarakat, dan menuliskan apa yang terjadi di masyarakat berdasarkan pengalaman yang ia alami di masyarakat. Metode ini lebih tepat dan lebih sesuai digunakan dalam penulisan artikel pengabdian karena mahasiswa itu memang langsung terlibat dengan aktivitas sehari-hari di objek yang ia amati. Oke, tadi itu yang biasa kalau kawan-kawan kenal itu dengan sebutan observasi di dalam mata kuliah metode penelitian. Yang cara pengumpulan data kedua, bila kawan-kawan ingat pada mata kuliah metode penelitian itu ada yang disebut dengan wawancara. Bagaimana wawancara dilakukan dalam penulisan artikel pengabdian itu sama juga dengan cara bagaimana mahasiswa melakukan observasi. Mahasiswa harus berada di masyarakat. Orang-orang yang diwawancara itu haruslah masyarakat yang bersentuhan atau terlibat atau sebagai aktor langsung dalam program intervensi yang mahasiswa lakukan. Jadi bila mahasiswa melakukan pengabdian terhadap petani, maka wawancara haruslah menyasar pada petani langsung, atau bisa juga kepada ketua dari himpunan petani. Yang terpenting adalah wawancara dilakukan pada aktor yang terlibat dalam proses intervensi program pengabdian. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang bisa mahasiswa lakukan itu adalah dengan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait misalnya dengan objek penelitian yang sedang dilakukan. Dokumen-dokumen yang mendukung tentang bagaimana situasi sosial, agama, ekonomi, maupun politik di desa tempat mahasiswa melakukan pengabdian masyarakat. Pengumpulan data melalui dokumen itu sangat penting karena dokumen-dokumen yang berkaitan dengan sejarah, kondisi sosial, kondisi politik, laporan terkait keuangan desa itu sangat membantu bagaimana nanti mahasiswa memahami masalah yang terjadi di desa tempat dilakukannya pengabdian masyarakat.
Tadi merupakan perbedaan antara artikel pengabdian dan artikel penelitian yang terletak pada metode. Ada beberapa persamaan terkait dengan istilah observasi, wawancara, dan dokumen dalam teknik pengumpulan data, namun juga perbedaan-perbedaan tentang bagaimana observasi dilakukan, wawancara dilakukan, dan dokumen yang harus diambil. Berikutnya, saya akan memperkenalkan struktur dalam penulisan artikel pengabdian. Sebelum itu, kawan-kawan, bila ingin mendownload template dari artikel pengabdian yang sudah di format dan di-upload di situs LP2 MIN Langsa, kawan-kawan bisa mengunjungi situs yang ada di bawah ini. Adapun struktur dari artikel pengabdian, yang pertama adalah judul. Dalam judul, hal yang harus diingat adalah, pertama, penulis harus menyebutkan di mana letak pengabdian itu dilakukan. Di desa mana atau di kecamatan mana, itu harus disebutkan. Hal yang kedua dalam judul yang harus diperhatikan itu adalah di mana atau siapa yang menjadi objek pengabdian. Apakah petani, apakah ibu-ibu PKK, apakah para anak-anak gelandangan, atau juga para orang tua yang buta huruf. Yang ketiga dalam judul yang harus diperhatikan adalah tunjukkan masalah yang hendak diintervensi dalam pengabdian masyarakat. Apakah masalah yang ingin diintervensi itu adalah terkait dengan pemberdayaan ekonomi ibu-ibu di pesisir pantai? Atau apakah masalah yang ingin diintervensi terkait dengan buta huruf yang terjadi di suatu desa? Berikutnya adalah identitas. Identitas itu penting untuk menunjukkan siapa yang menulis artikel pengabdian tersebut. Hal yang perlu diingat dalam penulisan identitas itu adalah nama tidak ditulis dengan gelar akademik. Di bawah nama itu disertakan institusi asal di mana mahasiswa belajar. Khusus untuk mahasiswa IAIN Langsa, tentu institusi yang ditulis adalah IAIN Langsa, tanpa menggunakan prodi atau fakultas, hanya menyebutkan IAIN Langsa. Di bawah institusi menyebutkan email pribadi mahasiswa atau email institusi yang mahasiswa miliki. Selanjutnya adalah abstrak. Abstrak sangat penting karena bagian ini menjelaskan keseluruhan tulisan, dan bagian ini adalah yang pertama kali pembaca lihat. Jadi sebisa mungkin dalam menulis abstrak haruslah singkat, padat, dan jelas. Untuk itu, abstrak itu hanya 150 hingga 200 kata. Kalau lebih itu bisa sampai 250 kata, tapi yang umum digunakan adalah 150 sampai 200 kata. Penulisan abstrak boleh dimiringkan menggunakan font italik atau juga boleh menggunakan font yang normal. Namun yang harus diperhatikan dalam penulisan abstrak haruslah menggunakan kalimat deskripsi yang jelas dan informatif. Apa-apa yang harus dijelaskan di dalam abstrak itu adalah apa yang menjadi topik pengabdian, mengapa topik pengabdian itu penting untuk diintervensi oleh mahasiswa pengabdian, bagaimana mahasiswa yang melakukan pengabdian di lapangan, apa-apa yang mahasiswa temukan di dalam pengabdian, dan apakah pengabdian yang dilakukan mahasiswa itu berhasil dan tepat dalam menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Hal ini nanti akan lebih jelas lagi ditulis dalam bagian isi. Di dalam bagian abstrak, bagian-bagian tersebut hanya ditulis dalam satu kalimat deskriptif. Setelah abstrak, hal yang harus ditulis ialah kata kunci. Kata kunci terdiri dari 3 sampai 5 kalimat yang menjelaskan istilah-istilah kunci dalam penulisan artikel pengabdian, atau yang paling sederhana yang dilakukan adalah istilah-istilah kunci yang ada di judul artikel pengabdian. Selanjutnya ialah pendahuluan. Pada bagian pendahuluan, penulis harus menguraikan permasalahan yang diamati
dan yang didapati di lokasi pengabdian, sehingga mendorong adanya intervensi program untuk merubah situasi di masyarakat. Yang perlu diingat adalah penulisan pada pendahuluan harus menyertakan literatur-literatur yang berkaitan dengan program pengabdian yang mahasiswa lakukan. Apa yang menjadi persamaan dengan literatur yang lain haruslah disebutkan, begitu pula apa yang menjadi pembeda antara pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa dengan pengabdian-pengabdian yang lain yang didapati dari literatur-literatur yang bisa di-download di internet atau dibaca melalui buku-buku yang tersedia di perpustakaan. Ini penting dilakukan sebagai data pembanding dan sebagai data yang digunakan dalam menyusun program pengabdian masyarakat. Penulisan pada pendahuluan haruslah menggunakan kalimat-kalimat yang deskriptif dan argumentatif, di mana penulis harus menonjolkan sisi kebaharuan dari pengabdian yang ia lakukan. Apakah pengabdian ini pernah dilakukan juga oleh orang lain, atau pengabdian ini justru baru pertama kali dilakukan. Ingat, pada poin pendahuluan yang terpenting adalah bagaimana penulis dapat menunjukkan masalah yang ia ingin intervensi dan kondisi apa yang ingin atau program apa yang ingin ia lakukan di lapangan. Oke, berikutnya itu ada metode. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, metode pada penulisan artikel pengabdian berbeda dengan metode penulisan artikel dari penelitian. Saya sudah menyebutkan bagaimana teknik pengumpulan data dalam metode artikel pengabdian masyarakat. Kali ini, dalam struktur penulisan artikel yang harusnya ditulis itu berbeda dengan bagaimana mahasiswa melakukan. Apa yang harus ditulis sangat sederhana, hanya perlu menampilkan bagaimana cara data dikumpulkan. Dalam hal ini, mahasiswa hanya menyebutkan apakah ia mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, atau dokumen. Siapa yang diwawancara, tanpa menyebutkan nama tentunya, hanya menyebutkan peran atau profesi yang ia lakukan di masyarakat. Misalnya, apakah kepala desa, kepala himpunan tani, atau ibu-ibu PKK. Berikutnya, metode yang harus dijelaskan ialah bagaimana data-data tersebut diolah dan dianalisis. Dalam hal ini, banyak sekali buku-buku metode penelitian yang bisa digunakan. Namun secara umum dan sederhana yang biasa dilakukan oleh mahasiswa itu menggunakan analisis kualitatif, deskriptif. Oke, selanjutnya itu adalah bagian hasil. Seperti yang bisa dilihat, bagian hasil itu dibagi dalam 3 subjudul yang itu disesuaikan dengan kebutuhan dari mahasiswa KPM. Tentu pembagian subjudul ini akan berbeda lagi kalau kawan-kawan mahasiswa itu melihat literatur atau buku-buku metode penelitian. Baik, pertama saya akan menjelaskan pada subjudul yang pertama, yaitu adalah gambaran lokasi pengabdian. Pada bagian ini, mahasiswa harus menjelaskan terkait dengan lokasi pengabdian yang mahasiswa lakukan, baik itu mulai dari sisi sejarah, sisi kekuatan ekonomi, kelemahan ekonomi, dari sisi sosial ataupun dari sisi permasalahan sosial dan yang lainnya. Yang perlu diingat pada bagian ini adalah gambaran lokasi pengabdian haruslah secara utuh dan langsung menuju kepada permasalahan yang ada di masyarakat tersebut. Bagian ini ditulis dalam bentuk kalimat yang deskriptif, jadi tidak ditulis dalam bentuk poin per poin. Selanjutnya itu adalah permasalahan di lokasi pengabdian. Pada bagian ini mahasiswa harus menunjukkan masalah apa yang terjadi di lokasi pengabdian. Ingat, masalah yang harus dijelaskan itu adalah masalah yang nantinya diintervensi oleh program pengabdian mahasiswa. Jadi tidak semua masalah yang ada di masyarakat disebutkan, hanya menyebutkan masalah yang nantinya akan diintervensi. Tapi juga jangan ditulis hanya dalam satu kalimat. Bagian ini haruslah ditulis dalam paragraf yang deskriptif.
Selanjutnya itu adalah bagian C, intervensi program pengabdian. Pada bagian ini, mahasiswa menjelaskan terkait dengan program pengabdian yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di lokasi pengabdian. Bagian ini ditulis dengan kalimat deskriptif, tentu saja sama seperti yang lain, dan dibuat dalam bentuk paragraf-paragraf. Berikutnya adalah bagian pembahasan. Bagian pembahasan ini adalah bagian yang penting karena dia menguraikan implikasi dari program pengabdian yang mahasiswa lakukan dengan literatur-literatur yang sebelumnya memiliki program pengabdian yang sama. Bagian ini harus ditulis dengan sedikit teoritik, dalam artian penulis harus bisa menganalisa apa yang menjadi penyebab suatu masalah di desa tersebut terjadi, apa yang melandasi faktor yang menyebabkan program yang dilakukan berhasil atau gagal, dan bagaimana program pengabdian mahasiswa itu dibaca dalam literatur yang lebih luas. Dalam hal ini berarti penulis atau mahasiswa yang melakukan pengabdian harus menghubungkan data-data temuan selama pengabdian dengan literatur-literatur yang memiliki kaitan program yang sama dengan yang mahasiswa lakukan selama program pengabdian. Bagian ini juga itu bisa dijelaskan dalam bentuk analisis atau juga dalam bentuk penyajian tabel data. Bagian tabel data itu bisa dilihat seperti ini. Oke. Tidak perlu takut apakah analisis yang dilakukan harus sangat teoritis sekali atau tidak. Tidak perlu juga apakah harus menggunakan tabel data yang lebih sulit, menggunakan misalnya SPSS atau metode kuantitatif yang lebih rumit. Yang hanya perlu dilakukan oleh mahasiswa adalah menghubungkan data yang ditemukan selama pengabdian dengan literatur yang selama ini berbicara tentang program pengabdian yang sama. Apa yang membedakan dan apa yang membuat sama. Hanya menganalisis pada bagian tersebut. Oke, berikutnya itu adalah bagian penutup. Bagian penutup terdiri dari dua, yaitu saran dan ucapan terima kasih. Tapi sebelum itu, pada bagian penutup, kawan-kawan mahasiswa yang melakukan pengabdian masyarakat haruslah menjelaskan dalam 1 atau 2 paragraf terkait dengan apa implikasi pengabdian yang selama ini dilakukan terhadap masyarakat. Menghubungkan apakah program yang dilakukan berhasil atau gagal. Ini dibuat dalam 1 paragraf atau mungkin 2 paragraf. Selanjutnya bisa langsung masuk ke saran. Saran itu ditujukan kepada pertama, penulis yang akan melakukan pengabdian yang serupa. Apa yang menjadi kekurangan dari pengabdian yang mahasiswa lakukan sehingga penulis yang ingin melakukan pengabdian selanjutnya bisa belajar dari tulisan yang mahasiswa sajikan. Selanjutnya adalah ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih ini ditujukan kepada institusi yang melakukan program pelaksanaan KPM. Selanjutnya ucapan terima kasih juga kepada masyarakat di mana mahasiswa melakukan pengabdian dan juga kepada dosen pembimbing mahasiswa. Selanjutnya, bagian yang sangat umum ditemukan dalam karya tulis ilmiah ialah referensi atau catatan pustaka. Bagian ini ditulis untuk menunjukkan dari mana referensi-referensi yang diambil selama proses penulisan dan untuk mengukur tingkat keakuratan pengambilan referensi. Bagian referensi itu nanti bisa di-download di sini. Kami telah menyediakan bagaimana template penulisan referensi yang digunakan bagi mahasiswa IAIN Langsa. Bisa di-download di sini. Oke, itu saja dulu dari saya terkait dengan bagaimana menulis artikel pengabdian masyarakat bagi mahasiswa KPM IAIN Langsa. Satu hal yang harus diingat, dalam proses penulisan artikel pengabdian itu tidak bisa dilakukan dalam kurun waktu seminggu atau 5 hari. Proses penulisan itu harus dilakukan selama sebulan penuh, dan untuk itu haruslah bekerja sama dengan dosen pembimbing atau DPL.
Komunikasi dan kerjasama dengan DPL menjadi kunci keberhasilan menulis artikel pengabdian. Selanjutnya, selamat mengerjakan artikel pengabdian.